Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ani bi ulumi fid dharini amin ya rabbal alamin. Wal maqalatu tsaniyata asarata. Dan adapun nasihat ataupun mauidhah ataupun ucapan yang ke-12 an ba'dil hukama'i, dari sebagian orang-orang ahli hukum, orang-orang hukama, ayat atibail qulubi, artinya para dokter hati, artinya orang-orang yang bersih hatinya, ya. Orang-orang yang bersih hatinya itu memberikan wejangan atau memberikan arahan kepada kita. Rupanya arahannya salah satu asya, adapun 3 perkara itu tafruju, akan memberikan jalan keluar. Apa 3 perkara ini? Al-ghososo, kepada kesusahan. Ya, kesusahan artinya apa ya? Ghosos. Akan memberi jalan keluar kepada kesusahan. Betul ya? Ya. Kegaduhan atau kesusahan lah ya. Faroja itu artinya tuh benggang. Atau verji itu benggang. Sama faroja, verji itu kesenangannya Pak Tamrin itu. Artinya tuh jalan keluar ya. Betul Pak Tamrin ya? Jalan keluar verji itu ya. Keluarnya apa? Budak ya. Kok kalau ini maksudnya jalan keluar untuk kesusahan. Caca ndak apa? Caca ndak nyaut Pak Tamrin. Verji itu apa kan? Ya itu faroja itu. Itu satu kata ya. Sama dengan jin, janin, janah kemarin tuh satu kata ya. Jadi bidomil gini dengan dibaca domangginnya. Gususi. Ayat atakfiful gumi artinya pembuka daripada kesusahan. Jadi ada 3 perkara menurut para dokter-dokter hati itu yang akan menjadikan kesusahan kita itu menjadi hilang. Itu seperti itu. Jadi ini nanti kalau orang ditanya apa Pak supaya hati kita, supaya kita nggak susah. Lah ini salah satunya Kang Dedi ya. 3 perkara ini obat orang hilang susahnya. Ya, susahnya hilang gitu ya. Yang pertama itu dzikrullahi ta'ala, mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan zikirnya, mengingatnya tuh caranya bagaimana atau apa yang disebut? Bebas biayisi gotin, dengan apapun bentuk ucapannya, kanat adanya. Kaan yakula, gambarannya jika mengucapkan siapa orang kasiron dengan banyak la ilaha illallah. Nah, itu ya. Itu salah satunya ya. Jadi kalau pas susah la ilaha illallah, la ilaha illallah. Diomeli bojo, Pak. Bang Edi diomeli istrinya. Nah, kata Bang Edi, la ilaha illallah, la ilaha. Nggak berhenti. Kalah dia nanti. Wah, lah mulai stres suamiku katanya. Berhenti ya katanya. Nah itu, lah ini memang begitu. Jontang orang istri kita tuh nganggep kita stres atau dia sadar atau macam-macam, enggak tahu lah. Pokoknya kalau kita mau berzikir, itu apapun kesusahan itu akan dikasih kelonggaran atau dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Terserah nak dzikir Allah, bebas di sini ya, maksudnya dari segi kata apapun tuh boleh. Nah, itu ya. Nah, itu. Jadi di sini pertama diterangkan itu la ilaha illallah. Yang seterusnya atau wala haula wala quwata illa billah. Wala haula, dan tidak ada daya kekuatan untuk taat kepada Allah. Wala quwata, dan tidak ada kekuatan untuk menolak daripada maksiat kepada Allah, illa billahi, kecuali hanya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Au bil munajati, atau dengan munajat. Kayakula, maksudnya itu berbisik dengan Allah, munajat tuh Pak Lupi. Ngadulah dengan Allah, ya kan? Nah, munajat itu berarti ngadu dengan Allah dalam keadaan sepi, jangan pula di tengah jalan Bang Edi ya. Lagi ada masalah berat ya kan,
Ini macam mana atau Pak Lupi nyuntik ndak sembuh-sembuh, orang kok sibuk terus ini, jangan kok di jalan Pak. Ketika tengah malam sendiri dengan Allah, nah itu ya kan, maka munajat dengan Allah. Contohnya kaan yakula, jika mengucapkan siapa orang tersebut berdoalah, ngadulah atau curhatlah sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya mughisu kulla malhufin nadahu wa ya mujibu kulla mutorin da'ahu wa ya haliman ala kulli dihufutin afutin asahu wa ya qaiman bil kifayati liman asarahu ala dunyahu as'alukal wusula ila ma la asla ilai illa bimu'awwanatika wa taf'amala ati utaf'ahu illa bikuwatik wa as'aluka khairata fiha afiatan wa afiatan fiha khairah birrahmatika ya arhamar rahimin. Jadi tadi sudah diterangkan bebas ya. Nah terus ini diterangkan beberapa gitu ya. Atau munajatnya berkata begini. Ya mughisu, wahidat yang menolong, kulla malhufin kepada orang-orang yang merana atau berduka. Nadahu memanggil-manggil siapa orang yang meranahu kepada al-mughis. Waya mujibu wahidat yang mengasih ijabah kula mutorin kepada orang-orang yang dirundung sengsara. Da'ahu memanggil siapa mujibhu kepada al-mutor. Waya haliman wahidat yang pengertiannya sangat banyak atau mendalam. Ala kulid dihufutin atas segala sesuatu segala orang yang tergelincir. Asohu yang bermaksiat siafahu futhu kepada halim. Waya iman dan wahidat yang tegak bil kifayati dengan mencukupinya. Liman asarahu kepada orang yang membekas hatinya kepada qaim. Ala dunyahu atas dunianya. As'aluka meminta siapa saya kepadamu al-wusula kepada sampai ilama kepada segala sesuatu la asla yang tidak ada pokok ilahi kepada ma illa bimu awwanatika kecuali hanya dengan pertolonganmu wadaf dan menolak segala sesuatu la'atiku yang tidak mampu siapa saya daf'ahu untuk menolak itu semua illa bikuwatika kecuali dengan kekuatanmu wa as'aluka dan meminta siapa saya khairata fiha kebaikannya di dalam akhirat kebaikan fiha di dalam khairat atau kebaikan afiatan untuk kesehatan wa afiatan dan juga kesehatan fiha di dalam khairat khairatin dengan kebaikan birahmatika dengan rahmatmu ya arhamar rahimin wa ya arhama wa ya arhamur rahimin ya arhamar rahimin wahidat yang sangat berbelas kasihan. Itu yang pertama, yaitu ingat kepada Allah. Jadi kalau susah tuh jangan ngadu sama tetangga, Pak Janis ya. Jangan malah amu-amuan sama istri. Langsung ngadu aja sama Allah. Nah itu. Tambah repot, jeru. Qolal mu'allif rahimahullah. Pak Tamrin iya empuk. Ya kan itu. Tunggu duren, bakar apa? Apa nama kemarin, Pak? Ayam sambil belah duren pula. 3 ikok pula yang nungguin cewek-cewek. Wah enak nian. Maka saya bel itu nak ngikut kemarin sebenarnya tuh. Rupanya udah diangkat. Tahu pula Bang Hudori dia. Walal mu'allif rahimahullah. Jadi itu ya yang pertama, andaikan kita ada masalah, ada segala sesuatu atau 3 perkara ini akan menjadikan masalah kita itu selesai. Intinya begitu. Yang pertama zikir kepada Allah apapun lugotnya atau apapun bentuk daripada zikirnya. Yang disebut zikir itu apa sih Pak? Zikir itu ingat kepada Allah, titik. Nah, itu namanya zikir. Nah, kalau kita pas tidak ingat itu namanya ghaflah atau lalai kepada Allah. Itu begitu. Lah zikir ada yang dengan lisan, ada yang dengan hati, ada yang dengan tafakur dan lain sebagainya. Pokoknya apapun itu yang menjadikan kita ingat atau menjadi lebih dekat dengan Allah itu namanya zikir. Itu yang pertama yang akan menjadikan masalah kita selesai. Yang kedua,
Waliqai auliyaihi, dan bertemu dengan wali-walinya Allah. Wali-walinya Allah itu siapa sih? Yaitu kenyataannya minal ulama, dari para orang-orang alim, wassolihina, dan orang-orang yang soleh. Kalau kita lagi ruwet, lagi pening, lagi galau, nah, datang we ke tempat para orang-orang soleh, datang we ke tempat para ulama. Nah, itu seperti itu caranya. Enggak kok tempat apa tadi Pak Tamrid? Pirang tadi, ya maruwet nanti Pak Tamrid, tambah jeru. Kalau mu'alif rahim, enggak dapat farji gososun, gusus, tapi ya dapat farji itu tadi. Kalau mu'alif tambah repot, masalah itu dunia akhirat. Itu yang kedua, yaitu kita datang atau bertemu dengan orang-orang yang soleh atau orang-orang yang alim. Nah, itu memang ada kita itu nanti kalau ketemu seseorang itu Pak Janis, yang asalnya kita ruwet pening, lagu baru ketemu loh, itu sudah rasanya tuh dingin, sejuk, nyaman, enak. Itu ada memang yang seperti itu. Nah, itu orang-orang yang seperti itu memang ada. Atau orang-orang yang soleh, andaikan kita mendengarkan daripada apa yang beliau sampaikan itu rasanya enak sekali, nyaman sekali. Nah, itu seperti itu. Nah, itu yang kedua, solusi dari supaya kita itu nanti urusannya selesai atau masalahnya itu terpecahkan, itu bertemu dengan para orang-orang soleh atau para ulama. Yang ketiga, supaya masalah kita selesai atau ibaratnya itu kesusahan kita hilang, wa kalamil hukama'i, dan juga mendengarkan ucapannya orang-orang yang ahli hukum. Artinya ya guru-guru kita lah ya. Rupanya dia itu orang-orang ya dulu yang menunjukkan siapa hukama atau ahli hukum tadi, ala khairid dunya wal akhirati, atas kebaikan dunia dan akhirat. Kita datang ke tempat beliau-beliau yang biasanya bisa menasehati kita untuk kebaikan. Nah gitu, enggak kok malah umpama kita ngadu tuh, macam mana lah Pak, kau tuh neraka tuh, dosa tuh, malah pening kita. Bukan yang seperti itu. Yang kita datang, kita dinasehati dengan baik-baik, sehingganya kita mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat. Itu para hukama namanya. Qala al-mu'allif rahimahullah. Jadi makalah yang ke-12, ada 3 perkara yang menjadikan kita akan terlepas dari segala kesusahan. Itu tadi. Wal maqalatu salisata asarota. Dan adapun makalah atau nasihat yang ke-13, Anil Hasani, dari Hasan Al-Basri radhiyallahu anhu, wa huwa akabirul tabi'ina, yaitu dia itu termasuk geng-gengnya para tabi'in. Jadi gengnya para tabi'in itu Hasan Al-Basri itu ya zamannya Rabi'ah al-Adawiyah ya, sekitar tahun 150 Hijrian ya. Man adapun barang siapa itulah adaba, tidak ada tata krama lahu bagi orang tersebut, ma'allahi dengan Allah, wa ma'al khalqi dengan makhluk, la ilma, maka tidak ada ilmu lahu bagi orang tersebut, ya tadu yang menjadi pegangan bi dengan ilmu tersebut. Jadi kita umpama kalau tidak punya adab, tidak punya tata krama, maka berarti kita itu tidak punya ilmu, goblok. Nah, itu maksudnya begitu. Waman, dan barang siapa itulah sobarot, yang tidak mau sabar lahu bagi orang tersebut, ala tahmilil bala, ya atas menerima bala, wa adail khalqi, dan tersakiti oleh makhluk, wa ala masyaqatil ijtina bil ma'asi, dan susahnya meninggalkan maksiat, wa ala adail faraidi, dan susahnya mengerjakan perkara fardu atau mendatangi perkara fardu, ngaji, sholat fardu, segala macam. Ladina, maka tidak ada agama lahu bagi orang tersebut. Orang kok tidak mau ibadah, mengerjakan yang fardu-fardu, maka dianggap menurut Hasan Al-Basri itu tidak beragama. Ladina, tidak ada agama lahu bagi orang tersebut, ya tadu, yang untuk pegangan bi dengan agama tersebut. Waman, dan barang siapa itu lawaroa, tidak mau menjaga lahu bagi orang tersebut al maharimi, dari keharaman, wa subhati, dan sesuatu yang tidak jelas halal haramnya, la zulfa, maka tidak ada kemajuan lahu bagi orang tersebut, aila martabata, tidak ada derajat lahu bagi orang tersebut, indallahi, di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, wala qarabata, dan tidak akan bisa dekat lahu kepada Allah,
wala korbatan, dan tidak akan bisa mendekat lahu bagi orang yang tidak mau meninggalkan keharaman dan subhat tadi, minallahi ta'ala, dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi barang siapa kok tidak mau berusaha menjauhi dari keharaman atau yang subhat, maka dia tidak akan mendapat martabat atau tidak akan mendapatkan derajat di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Setelah tadi makalah yang ke-12, ada tiga perkara yang menjadikan kesusahan kita akan menjadi hilang. Pertama, zikir kepada Allah dengan kata-kata apapun itu yang membuat kita itu ingat kepada Allah. Yang kedua, bertemu dengan para ulama dan orang-orang soleh. Yang ketiga, mendengarkan ucapan orang-orang yang menunjukkan kebaikan kepada kita dunia dan akhirat. Maka kesusahan atau keruwetan kita atau masalah kita akan hilang atau berkurang setidaknya. Makalah yang ke-13 dari Hasan Al-Basri, yang beliau ini termasuk geng-gengnya para tabi'in di zaman itu. Mari beliau menyebutkan, barang siapa yang tidak punya tata krama kepada Allah dan makhluknya, maka berarti dia tidak punya ilmu yang untuk pedoman bagi dia. Barang siapa yang tidak mau sabar atas menerima bala, ya kan, atas disakiti makhluk lain, atas menjauhi maksiat, atas mengerjakan perintah Allah yang wajib, maka berarti dia itu tidak ada pegangan agama. Barang siapa yang tidak mau menjauhi atau menjaga dari mengerjakan haram atau subhat, maka dia tidak akan mendapatkan martabat di sisi atau derajat di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah wal maqalatu rabi'ata asyara. Waruya anna rajulan min bani Israila kharaja ila talabil ilmi wallahu alam bisawab. Alhamdulillahirabbil alamin.